Justru kita nggak akan belajar logic ya. Kita justru akan belajar menggunakan Ableton. Logiknya boleh ditutup dulu. Ableton kira-kira tahu nggak yang mana? Ableton. Ya, Ableton. Bentar. Ada di sini. Ya, Abletonnya udah ada di sana. Ya, Ableton itu sebenarnya berbeda. Dia Ableton itu ada beberapa versi gitu. Perbedaan versinya itu berdasarkan apa, harga softwarenya dan sebagainya. Kalau di gereja kita pakai versi paling minimalisnya, Ableton Lite ya namanya. Itu harganya sekitar $99 kalau dibeli ya. Itu Kemudian dibeli. hah? Dibeli. Nggak ada bundling kayak punya Daniel nih. Kalau Daniel beli Focusrite ini kan yang audio interface ini, itu kan ada bundling software ya. Jadi kita bisa, kita beli itu kita dapat bundling softwarenya gratis. Tapi kalau kita beli tanpa bundling software itu harga yang kita bayarkan sekitar $99 ya. Nah, kemudian lanjut, eh, di tempat Daniel ini, itu nama Ableton-nya adalah Ableton Live ya. Logonya itu dia warna abu-abu terus ada tulisan live-nya. Kalau yang di gereja itu Ableton juga, tapi dia ikonnya itu warna kuning sama tulisannya itu live. Abu-abu ya. Ya, sebenarnya udah ada di bawah itu Daniel. Sini. Bawah lagi. Nggak yang di pojok paling bawah itu. Kolom yang sama dengan pas kamu mau ngebuka Logic biasanya. Oh ini. Iya, Ini. ya. Itu warna abu-abu kan? Live. Ya, benar. Nah, itu coba dibuka. Nah, persiapan untuk kalau kita mau setup sequencer itu ya sudah pasti kita harus punya file sequencernya terlebih dahulu ya. Nah, untuk file sequencernya itu eh, ini, Yang biasa dipakai Logic kan? hmm? Di gereja Logic Pro ya. Enggak. Kalau kita untuk operate kita nggak pernah pakai Logic, dan hampir nggak ya, bisa sih Logic itu, tapi kok rasa kalau gereja termasuk pusat juga kita sih standarnya pakai Ableton semua sih, nggak pernah ada pembicaraan pakai Logic. Logic itu untuk create, oke. Setelah hasilnya jadi, hasil sequencernya dipindahkan ke Ableton. Jadi di playbacknya bahasanya itu di Ableton ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari sequencer itu ada dua metode. Kita itu sebenarnya bisa cari beberapa orang yang misal sharingkannya itu gratis ya, misalnya di YouTube contohnya. Daniel coba buka YouTube, buka aja YouTube dulu Itu. ya. Masih loading nih. Ya, tapi kayaknya kamu perlu tanya Dedi sih, soalnya kayaknya kecepatan di lantai 2 ini entah kenapa agak lambat gitu. Apakah laptop ini sudah connect ke wifi yang tepat, karena kan wifi kalian kok lihat ada beberapa itu sebenarnya. Harusnya sih nggak selambat ini ya wifi kalian, karena kalau di handphone lancar-lancar aja kan. Hmm. Coba lihat di HP Daniel nama wifi-nya apa, sama nggak dengan di laptop? Oh, HP-nya lagi ngisi.
David Home. David Home. Nah coba lihat di laptopnya David Home juga nggak? Ini settings kan? Enggak, kalau mau cari icon wifi itu kamu ke paling atas nih. Paling atas, atas kanan. Atas lagi. Atas banget. Nah, dekat-dekat sana. Nah, itu kan ada logo wifi tuh. Namanya apa? David Home. Ini Enggak. pakai. Itu koneknya ke Studio Napi Tulu tuh. Nah, berarti coba konekkan ke David Home. Udah ya? Nah, tuh. Coba cek lagi YouTube-nya. Nah, coba kamu buka YouTube. Nah, YouTube kan udah kebuka. Kenapa pakai YouTube? Karena memang kebanyakan orang uploadnya itu somehow di YouTube. Misalnya gini, tentu nggak semua sequencer, semua lagu itu pasti ada ya. Namanya kita berharap orang ada sharing gitu. Tapi kalau misalnya dari band-band yang sudah terkenal secara worldwide, berarti udah dikenal di dunia, ya. Pakai sequencer. Ya, GMS mungkin, wah GMS kan terkenal juga ya, tapi kan di Indonesia doang, kurang lebih gitu. Di Indonesia pun tidak seterkenal kayak GPCC atau NDC mungkin gitu. GMS terkenal ya? Ya, so-so lah Daniel, kok nggak bisa jawab juga itu. Ya, tapi kan kalau misalnya kita bicara yang dikenal secara luas dalam kaliber dunia, kita pasti setuju nama-nama seperti Hillsong, Planet Shaker, mereka sangat dikenal. Nah, contohnya ya kita mau cari sequencer lagu Planet Shaker deh, yang sudah umum deh ya, misalnya Endless Praise. Nah, kamu bisa ketikkan aja di kolom pencarian YouTube itu Endless Praise spasi multitrack. Endless Praise, Endless. Praise, Endless gini. ya Endless double S berarti belakangnya. Spasi Praise. Kalau nggak tepat-tepat banget juga nggak apa-apa kok. Praise. Ya, spasi multitrack. Multitrack. Ya, jangan ketik sequencer karena sebenarnya di luar itu nggak ada istilah orang ngomong sequencer. Multitrack. Ya, yang benar multitrack sebenarnya. Kalau orang luar akan ngomong multitrack, bukan sequencer. Nah, itu kan banyak tuh linknya itu. Sebenarnya ya biasanya Koko ya coba aja satu per satu linknya. Itu. Koko biasanya coba yang paling atas lah, dari mulai dari paling atas. 1, 2, Mute aja dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, di pause saja videonya. Nah, download linknya itu biasanya ada di description-nya. Coba kamu baca description-nya. Ada nggak itu direction yang mengarahkan untuk link gitu? Nggak, tadi itu udah benar. Cuma kamu harus klik dulu supaya dia kebuka. Ada nggak? Bacaannya apa dia? Atas lagi. Atas Endless lagi. Praise. Nah, ada nggak dia kasih tahu link gitu? Nggak ada. No description. Nah, kalau no description ya udah gitu. Berarti yang link ini nggak bisa. Back aja. Tadi pencariannya kan bukan cuma itu. Nah, coba klik link lain lagi. Oh ini ya. Nah, boleh. 1, 2, 1, Pause 2, aja. 3, 4. Pause saja. Nah, kita bukan mau dengerin dia, kita mau cari linknya aja. Ini dia. Nah, coba lihat mengarah ke link nggak itu. Ya. Nah, coba buka. Nah, baru kita harus lihat juga. Kadang-kadang ada yang kelihatannya link padahal nggak ada yang gimana banget ini. Nah, itu apa itu? Nah, kalau kita baca sih dari hasil pencariannya sebenarnya itu nggak ada tuh ngarah ke link apa-apa. Berarti kita harus cari link YouTube yang lain lagi. Memang agak capek ya, cuma ya itulah namanya nyari gratisan. Ada yang itu bayar. Ada. Multitrack itu harusnya berbayar malah.
Ini. Nah, coba yang itu. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Coba di pause aja. Nah, coba lihat ada nggak link yang dia arahkan. Nah, kalau nggak ada, Daniel, kadang-kadang file yang di YouTube inilah sequencer yang dia maksudkan. Jadi dia di link YouTube-nya itu, dia sudah bagi kliknya, dia pecah di kiri aja. Sequencernya dia pecah di kanan aja. Jadi satu file, tapi sekaligus itu sebagai klik dan guides sekaligus sequencer. Koko sih biasanya nggak mau sih file yang kayak gini. Kecuali Koko udah nyari-nyari dan nggak ketemu-ketemu. Ya. Nah, sekarang coba ya, kalau misalnya yang paling atas nih. Dari tadi kan kamu carinya itu kan di sekitar sini. Kita coba ya. Oke. No description. Nah, no description berarti ini nih. Kita harus download YouTube-nya jadi audio. Koko usahakan nggak yang itu. Kita coba link. 1, Nah, ini tadi ada link ya. Buka dulu. Oh, nggak ada ini. Ngapain dia kasih gitu-gitu? Ya, itu namanya scam. Coba lagi yang ini. Mix. Nah, kan. Kalau misalnya kita mau pakai ini, misalnya kalau Koko biasanya kalau cari-cari nggak ketemu, 1, 2, ya udah 1, 2. Koko pasti pakai ini, yang ini. Tapi biasanya Koko usahakan bisa ada dapat yang linknya itu memang dia itu bisa di download. Nah, ini bisa nih. Ya, ini bisa di download ini. Tunggu dia selesai. Oh, karena pakai David Home makanya cepet. Ya. Berarti tadi Studio Napitulu itu bukan untuk browsing gitu. Itu buat mixer kayaknya. Nah, ini kan udah kebuka. By the way, ini kita perbesar dikit ya, browser. Nah, ini nih linknya. Kita tinggal download aja. Coba klik kanan, bisa nggak di download? Ini ya. Klik kanan tuh tab gini. Nah, ini ada opsi downloadnya. Nah, itu dia lagi ngedownload. Nah, sambil nunggu ya, kurang lebih kalau kita nyari kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau di itu kalau kita nyarinya benar-benar belum ada gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau di MD di gereja kita itu Koko udah kasih satu link khusus yang cuma bisa diakses oleh MD. Itu mereka bisa ngedownload multitrack yang kita udah pernah punya. Sequencer udah, jadi nggak harus nyari kayak gini dan sebagainya. Tapi Koko sendiri kalau lagu yang belum ada ya nyarinya kayak gini. Jadi memang dicek satu persatu linknya gitu. Tuh, kalau benar-benar udah nggak ada ya baru memutuskan untuk buat gitu. Ya, karena kalau sudah ada yang ready, sudah ada yang tinggal di download ya ngapain gitu kita spend waktu untuk ngebuatnya. Karena kan buat multitrack nggak sebentar juga. Tuh, ya. Nah, setelah nanti kita udah punya file sequencernya semua, baru kita akan susun itu semua. Susunnya di mana? Di Ableton. Tuh. Ya. Itu operate ya? Hah? Operate. Biasanya kalau kita yang susun, kita lebih gampang lagi operate-nya karena kita tahu di mana placementnya semuanya. Gitu. Nah, kalau yang kemarin kan Daniel itu operate-nya itu kan masih operate yang simple ya, tinggal tekan gitu aja gitu. Cuma ada sistem operate yang kadang-kadang misalnya kayak kapan mau direpetisi chorusnya, jadi di luar dari song mapnya harusnya chorusnya cuma 2 kali. Terus kita ternyata on the stage-nya pingin 3 kali gitu. Sementara sequencernya cuma ada 2 kali repetisi chorus, gimana cara untuk ngakalinnya gitu. Nah, atau kayak misalnya di free worship gitu, kapan berakhirnya gitu. Free worship itu kan namanya aja itu free worship ya gitu. Kita kan nggak ada batasan durasinya, skenarionya kapan gitu. Nah, itu ada trik-trik khususnya tuh di Ableton kita bisa buat agar
lebih ngeflow lagi, bisa ngikutin apa yang WL arahkan gitu. Ya, masih nunggu ya itu, berarti gede banget tuh file. Sambil nunggu, katakan kita download yang lain, katakan ada kuasa nih, ada nih yang pernah upload sequencer ini. Sudah selesai. Nah, ini yang Symphony Worship kita download juga. Oke, nah setelah terdownload, nah beda ini nih, Koko kasih lihat. Intro. Ini Daniel. Ini ada satu YouTube channel yang dia itu nih sequencer. Dia lumayan banyak sih ngasih yang free di sini. Ini nanti Daniel bisa explore. Nih, di sini linknya. Ini kan Daniel bisa lihat nih, misalnya kayak Anastasia free itu. Daniel klik aja. Misalnya ini kita mau download ini, klik aja. Dia arahin ke sini kan. Cara misal dia kasih how much you want to pay, 0 aja. How much you want to pay? Ya 0 aja, karena dia yang dia free. Dia sebenarnya berbayar gitu, tapi dia sistemnya itu untuk ngasihnya itu sistem berbayar gitu. Tapi kita bisa klik 0 di setiap tempat yang kita marking, dia marking sebagai free. Ya. Nah ini nanti emailnya masukin agree buy now. Nanti dia kasih link untuk download ke Google Drive. Ya, oke. Ntar ya, sambil nunggu ada kuasanya. Intro 2. Oke, nah Daniel udah terdownload. Nah coba diakses filenya. Ini ya. Ya 2 itu. Akses. Aksesnya maksudnya dibuka. Dua-duanya. Ya. Ini kan. Coba klik. Nah kalau nggak bisa ya memang harus buka di sininya. Ini. Nah. Oke, dia ngebawa itu folder download berarti. Nah coba itu dibuka dulu. Itu kan masih dalam bentuk zip itu. Yang pernah Yang saya ini kata. kan? Ya. Nggak, caranya nggak gitu. Caranya itu Daniel di tab 2 kali, tek gitu. Di filenya, jangan di tempat kosong.
Nah, itu udah kebuka kan foldernya. Nah, Daniel ke Ableton dulu. Ini close. Nggak usah. Ke Ableton-nya aja klik di sini. Nah, ini kan masih belum kebuka Autorest, bisa Autorest later aja. Ini. Ya. Oke. Nah, ini coba dibuka. Yang mana? Nah, ini kan udah kebuka nih. Oh, masih loading dia Daniel. Bentar ya. Apa tuh? Ignore. Udah. Nah, ini kan ada dua tampilan Daniel. Tampilan ini disebut session view. Session view itu filenya itu dari atas ke bawah gini, ya. Atas ke bawah. Kalau kita nggak pernah pakai yang tampilan seperti ini. Kita pakai tampilannya itu namanya arrangement view. Bisa diakses di sini. Nih, ini kan ada dua nih, dua opsi. Ini session view, lihat dia garis atas ke bawah. Ini. Arrangement view. Diklik. Nah, tampilannya berubah jadi dari kiri ke kanan. Ya. Oh, yang kayak gini. Benar. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya ini kan ada banyak nih track-tracknya. Nah, kita masukin files dari multi tracknya kita. Ya, Daniel balik lagi tadi ke folder yang isinya itu multi track kita. Mana dia? Dia kalau di MacBook itu Daniel harus hafal posisinya itu. Ini namanya Finder. Ya, Finder itu tempat kita itu Oh, kalau ini. mau nyari file-file kita. Ya. Nah, coba buka yang Planet Shaker-nya dulu. Ini kan. Bukan itu. Itu yang udah kita belum kita Ini. ekstrak ya. Tap 2 kali. Ya. Dan cari yang folder multi track itu. Ini folder. Bukan. Folder itu ikonnya biru kayak gini dan ya. Ini. Ya, di tap 2 kali. Oke. Nah, ini kan udah ada nih filenya semua. Coba baca file-filenya apa aja itu. Ya, alto bla bla bla, bass dan Click, sebagainya. Drummer. Ya, nah kita pingin drag ini semua ke Ableton-nya kita. Oke, caranya gimana? Pertama kita highlight dulu semua filenya. Highlight itu kita pakai command. Commandnya Daniel tekan dulu. Comment. Ya, Ini. ya command. Terus tambahkan sama A. Nah, udah ter-highlight semuanya. Baru Daniel arahkan kursornya ke salah satu file. Jangan tekan apa-apa dulu, arahkan aja. Ini aja. Nah, kemudian Daniel tekan tahan ya. Jadi tekan gini, drag. Nah, cuma kalau misalnya sulit, sebenarnya kita bisa juga menggunakan, kita nambahin apa ini. Nah, di menunya Ableton ini kita bisa yang namanya menambahkan shortcut. Ya, Daniel bisa lihat di sini, kita perbesar dulu ya tampilannya. Oke, di paling kiri sini. Shortcut. Ini area ini bisa untuk menambahkan shortcut. Coba Daniel pilih add folder. Ya. Ini oke kan aja. Oke, nah kemudian kita terserah kita mau pilih shortcutnya itu kita mau pilih apa? Apakah desktop? Apakah download? Down Gitu. ya? Terserah. Sebenarnya tiap orang pasti beda-beda lah posisi meletakkannya gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai download ya udah di download gitu. Nah, open aja bisa. Nah, sekarang Daniel bisa lihat di bagian download sini, Daniel udah ada file-file dari multitracknya itu. Nah, coba cari yang Planet Shaker tadi. Dari Planet Shaker. Endless Praise. Atau kalau kesulitan nyari, kalau filenya banyak, Daniel bisa di sini
Gimana sini? Ya, ketik, kemudian ketikkan nama filesnya, misalnya endless phrase tadi. Plus. Nah, nggak harus lengkap Daniel. Nah, ini kan udah tersortir jadi 3 aja. Nah, Daniel buka yang folder. Ya, yang paling atas itu buka 2 kali. Nah, itu kan kebuka banyak tuh. Nah, coba Daniel drag and drop kan, tapi sorry, bukan yang ini. Oh, bukan yang ini ya filenya ya. Coba kita lihat sebenarnya kesimpan kemana tadi. CK. Coba ganti keywordnya jadi planet. Nah, ini planet CK tadi multi tracknya dibuka. Multi track itu kamu tutup loh. Oke, multi tracknya di bawahnya itu, di dalamnya itu kan ada folder juga. Nah, multi track Ini. Ini kan. multi track, coba cari yang mana. Ini. Nah, dibuka. Nah, itu kan ada banyak files itu Daniel. Semua itu di drag and drop kan. Taruh. Caranya jangan drag satu-satu karena kan capek. Satu-satu tuh kan berarti kita tahan gini. Nah, kita mendingan kita langsung, karena kita udah tahu kita mau ngambil semuanya. Kita sambil nanti Daniel sambil tekan shift gitu, kita bisa nge-komen. Nah, Daniel langsung aja pas udah buka ini kan, langsung aja ketik komen ke sini dulu, ke salah satu filesnya, baru ketik komen plus E. Nah, langsung ter-highlight semuanya. Coba ulang ya. Coba buka dulu multi tracknya tadi. Multi tracknya salah tekan itu. Ini. Ya, dibuka dulu. Nah, itu kan. Nah, arahin kursornya ke salah satu file aja. Tekan sekali dulu. Nah, kan udah pindah ke sana tuh. Tapi kita baru highlight satu file. Nah, kamu ketik comment plus A. Comment A. Nah, udah ter-highlight semuanya. Baru taruh jari kamu, seret gitu. Hah? Ya bener kok. Ini Ya, tekan. tekan. Nah, kalau Daniel nekan itu, Daniel harus belajar gini, harus belajar pakai trackpad itu 2 jari kalau bisa. Jadi ininya tekan, ininya nanti yang menggeser. Misalnya ini tekan kan, ini ngegeser. Gitu. Ya, jadi kamu kalau pakai trackpad itu jangan cuma pakai 1 jari. Tuh. Nah, kemudian karena nanti kita misalnya nih, ini koko tekan. Ini koko ngedrag. Baru pakai 1 tangan lagi untuk ketik komen. Karena ini, dia kalau kayak gini aja kita lempar, dia buangnya ke samping semua. Nah, sementara multi track itu kan harus di satu garis yang sama. Ya, jadi pas nih sambil tekan komen, lihat, dia semuanya dragnya ke bawah. Oke. Nah, pas ditaruh udah otomatis rapi. Oh, ini lagi. Oh, kita belum ubah setting ini. Sorry. Sekarang. Itu ya. Oke, coba ya. Oke, coba dari awal. Itunya emang kayak gini. Teng tong. Itu nanti bisa diganti sih itu. Kayak tadi awal kan. Ya. Buka multi tracknya. Nih. Ya. Command plus A. Kemudian drag and drop.
dropkan sampai ke paling atas dan paling kiri ya. Ini kan. Nah, baru Udah. satu tangan lagi nekan command. Kayaknya kamu udah terlanjur lepaskan itu. Agak command. Nah, lepaskan baru lepaskan. Nggak usah lepaskan semuanya. Yang kamu bisa tahan itu commandnya. Ctrl Z. Ya, ulang aja lagi. Ulang lagi aja. Ya, ulang aja lagi. Drag, ya, satu jarinya ngedrag. Paling atas ya. Nah, itu kan udah muncul tuh, tapi belum ke bawah, tahan komennya. Nah, lepasin aja yang di trackpad sekarang. Kalau yang lagi tekan komen, tahan aja, nggak masalah. Dah. Nah, coba play, rapi nggak? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, coba di pause. Nah, itu kita udah ngedragkan satu files. Oke, nah katakan kita mau nextnya kita mau ke file yang lain. Nah, coba Daniel pergi ke bagian. Nah, sebelumnya Koko ajarin di bagian sini nih. Nih, kursor di Ableton ini lumayan complicated ya Daniel untuk misalnya kursornya pas di sini. Ini kalau coba lihat, ini berubah dikit kursornya. Ini kan? Mana? Ini kan panah nih sekarang. Ini sekarang lagi panah ikonnya. Oke? Pas ini berubah jadi tangan. Bisa lihat? Nih, itu beda fungsi. Kalau kita gini, nggak ada terjadi apa-apa. Tapi kalau kita gini, pas dia berubah jadi tangan, ini berubah. Ngegeser file. Ya. Nah, kalau untuk pas dia paling atas berubah jadi kaca pembesar gini, ini gunanya apa? Pas kita tekan, terus kita tarik ke atas ke bawah, dia zoom in, zoom out. Ya. Atau bisa juga pas kita di sini, terus kita, ininya udah nggak bisa dan trackpadnya kamu udah nggak bisa pin segini. Nggak bisa gini lagi. Ya, kalau di HP kan bisa ya. Ini kayaknya nggak bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oh sorry, di sininya ternyata bisa. Jadi pas ininya lagi di sini, kamu zoom innya bisa gini. Coba. Ya. Jadi zoom innya, zoom outnya di sana. Coba zoom out paling maksimal. Oke. Kemudian goalnya kamu meletakkan files kedua itu di sini. Tapi sebelumnya Daniel, cek dulu file klik itu yang mana di sini. Cara taunya gimana? Ya. Jadi pas kamu play gini, katakan sambil play. Ini kita kecilin aja. Dan Daniel bisa pergi ke sini. Ini ada S, namanya berarti dia kan solo sama kayak di Logic. Daniel solo kan satu persatu. Mana? Atau sebenarnya Daniel baca aja nama filesnya. Yang mana klik ini? Ini track 1 alto, track 2 bass. Yang mana klik? Udah kelewatan deh Daniel. Ini file klik. Ini klik. Ya, file klik. Nah, Koko selalu dari dulu, walaupun nggak apa-apa sih dia track 4, tapi Koko udah selalu terbiasa klik itu Koko paling atas, track pertama. Jadi caranya gimana? Sama, tahan gini, kemudian tarik dia sampai ke paling atas. Sekarang udah pindah, klik udah di file pertama. Ya, coba balik lagi. Sama caranya, klik gini, kemudian tarik, gini, ya. Coba. Pencet dulu ya. Ya, pencet dulu, terus satu jari ngedrag ke atas sampai ke paling atas. Nah, itu udah pindah tapi belum ke paling atas. Nah, kemudian file keduanya guides atau cues. Coba cari. Nah, itu udah nih, guides. Ini. Ya. Ada dua nama, guides, cues. Koko sering pakai nama cues. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia sama, guide sama cues itu, artinya petunjuk. Iya. Nah, coba lihat dia di bawah klik nggak? Ya. Nah, ya udah. Kemudian next kita mau taruh file kedua. Cari file kedua yaitu ada kuasa. File kedua di samping atau di bawah? Di sampingnya. Ya.
Jadi kan timelinenya arrangement view itu adalah dari menit 0 ke menit seterusnya. Itu. Jadi udah pasti lagu selanjutnya ada di sini. Kalau kita taruh di bawah nanti bentrok mereka berdua. Ya. Coba files berikutnya. Ada kuasa. Kuasa. Nih, Mm-mm. Eh. Ada nggak? nggak ada. Ada kuasa. Oh, sorry, nama foldernya bukan ada kuasa ya, soalnya pas kita download. Pas kita download itu filenya itu multi track juga. Kita ubah namanya dulu. Ada kuasa. Oke, dah, coba lagi Daniel. Ada kuasa. Ini. Hmm. Nah, Nah, sama prinsipnya, kamu drag semuanya. Oke. dari kemana sini? Ya, drag ke sini. Usahakan selalu dragnya itu ke track Sama nomor kayak satu. tadi, dragnya sama kayak tadi. Iya. Cuma jangan sampai kamu nimpa file endless praise-nya. Pakai files kosong. Ini kan kosong di sini. Nah, salah itu Daniel. Kamu udah ngegeser filesnya endless praise malah. Sini ya? Ah ya, Sini kan? kanan lagi. Kanan aja dikit lagi. Nanti kita bisa rapikan kok. Ya, Di sini. ya di sana nggak apa-apa. Ya udah. Sini. Hah. Dan komennya. Nah, ya. Oke. Nah, cuma ini perlu dirapikan dikit nih. Nah, kalau udah gini nih agak-agak susah deh. Sorry, ini cancel lagi. Berarti kita harus pilih mau nggak mau. Dan pilih dulu file ini mana yang klik. Sebenarnya gampang karena kita bisa preview. Ini. Ya, ini drag dulu satu. Drag Ke paling Klik, atas juga. klik ya. Ya, Sini. ya. Nah, Ya, jadi harus sama. Kalau klik di sini, jangan klik lagu berikutnya di sini. Karena ini nanti keluarannya, outputnya nanti sama ke channelnya. Ya, jadi harus sama, sama cues juga. Coba cari cues atau guide ya ini namanya. guide. Guide, oke. Ini kan? Ya. Ingat, taruhnya di bar yang sama ya. Kalau ragu di zoom in. Taruh aja dulu. Nggak apa-apa sembarangan. Coba zoom in dulu. Nah, kira-kira udah. Nah, kira-kira udah di file yang sama nggak gitu dia. Coba dari sini. Kalau ngeceknya itu sebenarnya ngeceknya harus ngecek visual. Nah, ini kalau misalnya belum sama, ya udah kita rapikan. Oh, ini terlalu zoom in. Intro. Full band. 2, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kita ceknya visual. Ini kan udah sama nih. Oke. Berarti nextnya coba file yang lain lagi letakin. Kalau mau kalau mau hati-hati ya masukin satu persatu. Cuma memang ya agak sedikit kerja. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Sequencer. Nah. Nah, masukin aja. Pokoknya track 1, track 2 tuh usahakan klik sama guides. Kalau track 3, 4, 5-nya ya terserah si Cincai sih. Intro. Sini. Sini. Nah, kalau tanya ya, satu persatu aja. Gitu. Baru selanjutnya. Kalau Koko sih ya dari paling atas aja. Ini. Nah, paling atas itu apa namanya? Brush kan? Nah, brush itu kan bagian dari sequencer, ya udah masukin aja. Nggak usah random masukin. Ya, pastikan di bar yang sama ya. Oke, next.
Ini File keduanya apa namanya? core. Iya. Chord itu. Kalau misalnya kekecilan kan, Daniel bisa arahin kursornya ke kanan dikit lagi, kanan, dikit lagi sampai berubah. Nah, itu kan berubah dikit nih jadi icon ini. Daniel bisa tahan baru geser. Itu untuk melebarkan kolom ini maksudnya. Jadi kamu bisa baca namanya lebih leluasa. Nah, ya. Perbesar aja. Jadi kamu bisa baca Oke, nama ya. lengkap. Ya. Nah, itu nama filenya apa? Kalau didengarkan ini jelas pokoknya ini bukan klik sama Qs. Ya udah taruh aja filenya. Oke, file selanjutnya. Pakai aja filenya semuanya. Klik sama guide udah. Oke, sama guide udah, oke. Ini. Ya. Ini betul. Hmm? Ya, itu udah. Itu apa namanya? Disguitar, distortion tuh maksudnya. Distortion. Ya, masukin lagi yang lain. Master. Master itu gabungan semuanya. Itu single track. Kalau mau masukin itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi coba di pindah dulu. Oh nggak apa-apa. Ini aja. Ini audio interface-nya. Jadi gini Daniel. Di dalam sistemnya sequencer itu ada namanya multitrack. Multitrack itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira apa Daniel? Konotasinya, pengertiannya. Multitrack. Mm-mm. Kayak sequencer gitu. Oke, Koko ganti pertanyaannya. Kira-kira menurut kamu dari namanya multitrack sama single track, menurut kamu bedanya apa? Gambarannya. Kalau single track itu kayak minus one gitu ya. Enggak. Ya, dari jumlahnya Daniel. Kalau multi itu kan artinya banyak. Banyak. Misalnya itu ada brass, itu ada distortion, ada pad, ada chord, bass dan sebagainya. Itu kan berarti multi. Multi. Oke, master itu adalah single track. Artinya adalah brass, distortion tadi, yang multi tadi dilebur jadi satu. Oke, gitu ya. Kalau memang ada single track, kita memang Koko sendiri kebanyakan kalau udah ada single track, Koko langsung masukin single tracknya. Jadi Koko tidak drag and drop file banyak sekali. Tapi kayak ini kan Daniel udah masukin nih multi track. Single tracknya jangan dimasukin lagi. Kenapa? Karena berarti double yang kamu masukin. Ingat single track adalah gabungan dari 67 files ini. Jadi kalau 67 filesnya kamu masukin nih kan, kayak sekarang, kamu masukin lagi single tracknya, berarti double semuanya. Jadi masternya di skip, masukin files yang lain. Dihapus. Gak harus dihapus, di skip aja. Misalnya mana master? Nah, sekarang lagi di master kan, nih. Iya. Ya udah nggak usah dimasukin, masukin yang lain. Jangan di delete. Percussion. Nah, masukin. Oke, nextnya apa lagi? Ini. Apa itu? Synth. Nah, masukin. Oke, udah habis ya. Coba di play. Play. Dilihat, udah sama nggak posisinya? Udah. Intro. Open. 2, 1, 2, 3, 4. Coba di pause dulu. Udah benar temponya? Udah. Udah ya. Nah, kalau mau ngecek yang benar itu sebenarnya ceknya sampai ke Kalau mau belakangnya. ganti klik gimana? Mau ganti klik. Kalau misalnya mau ganti klik, ini kan sudah ada kliknya sendiri gitu. Kita bisa pakai klik yang bawaan dari
fiturnya Ableton. Sama kayak di Logic kan ada metronom bawaannya kan. Nah, tapi pertama-tama supaya nggak double, ini filenya, ini kan file kliknya Daniel. Coba diklik dulu sampai dia ter-highlight. Itu belum ter-highlight. Kliknya harus pas ikonnya berubah jadi tangan. Gak usah 2 kali Daniel. Sekali aja cukup. Kemudian kamu tekan 0. Coba. Nah, yang berubah apa? Dia bukan di delete ya. Filenya masih ada nih. Tapi bahasanya inaktif. Ya, jadi ketika kita play, misalnya ini. Kliknya udah nggak ada lagi. Nah, sama ke Planet Shaker-nya juga kita inaktifkan. Itu. Ya, atau mau di delete sekalian sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi Koko lebih suka inaktif. Kenapa? Kalau kita delete, ternyata nanti kita butuh, kita harus masukin ulang. Tapi kalau inaktif, pas kita butuh, kita tinggal tekan 0 aja, dia aktif lagi. Itu. Oke, setelah itu kita aktifkan metronom dari Ableton. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di sisi kiri atas. Sisi kiri. Kiri atas. Nah, logonya apa? Logonya ini. Ini. Ya, aktifkan. Coba hidupin sekarang, play. Nah, cuma kalau pakai metronom dari Ableton, kita itu harus bikin timeline-nya ini semuanya di BPM yang benar. Nah, itu untuk nanti di next lesson deh ya. Itu, kalau untuk sekarang nggak dulu. Jadi kita sementara ya udah pakai yang gitu. ini. Ya, kurang lebih itu cara untuk setup-nya, Daniel. Ya, nah nanti Daniel bisa coba itu. Intro. Itu yang metronomnya dimatiin dulu, karena nanti akan benturan sama file. Intro. Ya, nah biasanya bunyi-bunyi metronom itu beda-beda selera lah orang gitu. Ada kok orang yang seleranya itu ting tung tung tung, jadi agak lebih cempreng gitu. Kalau Koko memang lebih suka yang flat. Seperti yang harusnya kalau selama ini Daniel pelayanan sama Koko ya seperti itulah suara metronom yang Koko mau. Gitu. Jadi Koko nggak terlalu suka yang agak cempreng ya. Yang walaupun yang agak cempreng itu beberapa drummer suka karena lebih menonjol kan dia. Gitu. Kalau bagi Koko sih kalau mau lebih menonjol ya gedein aja kliknya. Sesimpel itu daripada ganti karakter suaranya. Gitu. Karena takutnya di singer itu agak terlalu mencolok. Gitu. Ya. Terlalu mengganggu gitu. Kalau di lagu lambat apalagi lumayan mengganggu sih bagi Koko. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Daniel cara untuk setupnya. Nah, Koko ada buat tutorial juga beberapa video. Nanti Koko kirim ke Daniel. Kalaupun nanti ada yang Daniel lupa dari yang Koko udah ajarin tadi, Daniel bisa coba ngecek video itu, kemudian Daniel pelajari sekali lagi. Ya, coba dipelajari, pakai aja files yang ini. Nanti Daniel, by the way, ini satu lagi, Daniel coba buka browser tadi. Daniel coba belajar download ya, file sequencer minimal dari link yang tadi itu. Ke browser. Ini. Mana browser? Browser ini. Enggak. Browser. Nah, itu tuh Safari itu. Oke, pergi ke bukan yang ini. Ini YouTube-nya benar, tapi kita nggak perlu YouTube-nya ini. Ke paling kanan itu, Daniel. Paling kanan. Bar yang paling kanan. Ini. Ya, itu coba Daniel buka. Coba mundur. Back lagi. Nah, ini kan banyak nih linknya. Coba ya, salah satu ya. Nih, Dana coba baca ini free, ini IDR 100. Dia itu ada yang free, ada yang berbayar. Kita cari yang free aja tentunya. Misalnya nih Apa game. beda yang berbayar sama? Ya sama aja sebenarnya. Yang free itu ya karena dia baik aja, dia mau bagiin free. Gitu. Oke, nah ini kan ada nih misalnya game S-Live nyalakan api. Coba diklik yang free ini. Klik, oke. Tadi kayak Koko bilang dia minta masukin nominal, ketik aja 0. Kalau misal lebih dari 0 gitu, Hah? bisa apa? Nggak usah sih.
nol aja No, by now. ya. Oke, nah ini masukin email Ini. ya, sembarang aja sih. Oh, ini katanya klik apa? Oh, cancel aja. Masukin email sembarangan pun harusnya nggak apa-apa sih Daniel. Email apa? Ya terserah. Email Daniel juga nggak apa-apa kok. @gmail.com itu gimana? Add itu di sini Daniel. Di atas 2 ini ada namanya add. Tekan shift, tekan 2. Nih di atas 2 nih ada kan logo nih. Oh, iya. Nah itu. Nah, udah benar belum? Dan Oh, iya. udah. Ya, add-nya udah benar. Add. Daniel kalau tekan kayak gitu jangan tek-tek gini. Tahan aja shift-nya. Nggak ada masalah kok shift-nya ditahan. Dah. Oke, udah. Dan buy now. Balasannya. Oh, itu checkboxnya belum kamu centang itu. Close dulu. Itu kanan. Di atas buy now-nya bawah. Nah, itu kan ada agree 2 kolom. Nah, ya, di checklist baru buy now. Oke, itu close aja dan ya. Close aja nggak apa-apa. Nah, itu lihat tuh ada link Google Drive tuh. Ini yang di bawah game. Nah, atas. Tuh, link Google Drive kan, diklik aja. Ini. Nah, dia arahin ke Google Drive. Nah, Daniel tinggal download aja. Ini Daniel, download semua. Atas. Ini. Kiri. Ini. Nah, download semua. Nah, tunggu. Ini dia lagi ngeproses di bawah. Cepat ya proses. Tergantung besaran file. Kayak mana dia cara dapat semua sequencernya? Nggak tahu juga. Bisa jadi dia buat Sama persis buatnya. sama persis sih dia buat. Oke. Nah, itu dia udah lagi ngedownload itu. Nah, intinya seperti itu ya. Nanti Daniel bisa coba lagi di lagu lain. Coba aja download. Jadi Daniel punya banyak materi untuk setupnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Daniel ya. Udah ke download. Hah? Udah. Lagi nunggu tuh. Ya. Nunggu berapa jam? Nggak tahu Daniel. Tergantung kecepatan internet kamu. Tapi nggak sampai jam lah. Kalau ditutup laptopnya tetap ke download. Kalau di sleep kan harusnya koneksi wifi di laptopnya dia putus. Harusnya tunggu. Ini udah mau selesai. Oke. Nah nih, udah selesai nih, ini nyalakan apinya. Tinggal taruh. Nih, misalnya kita taruhkan, samakan, cari. Jam ini. Nanti track. Rogus membakar setiap kami bakar. Oke, rekomen. Intro 2. 1, 2, 3, 4.
sama persis gitu ya sebenarnya. Apa? Kok sama persis gitu sequencernya. Sama persis. And 2, 1, 2, 3, 4. Oke, kurang lebih seperti Ini itu. bisa di save. Hah? Bisa di save ya? Softwarenya Daniel ini bukan yang berbayar, jadi nggak bisa. Nggak bisa di save. Nggak bisa di save. Ya, nggak apa-apa. Nanti belajar, kan kamu masih belajar setup. Nanti belajar aja setup. Karena memang kamu harus mulai dari nol lagi. Jadi coba pas misalnya tanpa Koko, kamu bisa nge-setup persis kayak gini dulu, gitu. Ya? Oke, kurang lebih itu ya, Daniel ya, pelajaran ini. Yuk kita tutup berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, saya syukur untuk hari ini. Kami udah selesai latihan, Tuhan memberkati dari setiap apa yang Daniel udah pelajari hari ini ya Tuhan. Urapi terus ya Tuhan, dan tambah-tambahkan setiap skill, talenta Daniel. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saya syukur ya. Amin.